Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang bakteri. Kali ini kita khusus mempelajari tentang struktur dari sel bakteri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang marilah kita berkenalan dengan bakteri. Bakteri memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam, termasuk memiliki struktur-struktur tambahan yang juga bermacam-macam. Nah, sekarang marilah kita mempelajari ciri dan struktur dari bakteri. Apabila kita mempelajari struktur bakteri yang terdapat pada gambar ini, maka dapat kita lihat bahwa bakteri memiliki membran plasma. Kemudian, bakteri memiliki sitoplasma. Selanjutnya, bakteri memiliki DNA kromosom, dan selanjutnya, bakteri juga memiliki ribosom. Nah, dengan demikian, maka bakteri merupakan sel. Karena bakteri telah memenuhi 4 persyaratan yang merupakan struktur dasar suatu sel. Nah, tepatnya bakteri dinamakan dengan makhluk hidup atau organisme uniseluler. Itu artinya, sel yang dimiliki oleh satu individu bakteri jumlahnya hanya satu sel saja, sehingga dinamakan dengan uniseluler. Kemudian selanjutnya apabila kita perhatikan bahwa DNA kromosom yang dimiliki oleh bakteri tidak dibungkus oleh membran nukleus atau membran inti. Dengan demikian, maka sel bakteri tergolong sel prokariotik. Nah, kemudian selanjutnya, semua bakteri memiliki struktur berupa dinding sel. Dapat kalian lihat dinding sel ini letaknya adalah di sebelah luar dari membran plasma. Nah, oleh sebab itu, maka yang merupakan ciri dari bakteri yang ketiga adalah bakteri memiliki dinding sel. Ingat ya, bahwa semua bakteri memiliki dinding sel, selain memiliki 4 struktur dasar dari suatu sel. Nah, kemudian selain dinding sel, beberapa bakteri juga memiliki struktur-struktur tambahan. Struktur tambahan itu saya berikan lingkaran berwarna kuning. Yang pertama, beberapa bakteri memiliki kapsul. Kemudian selanjutnya, beberapa bakteri ada yang memiliki DNA plasmid. Selanjutnya, beberapa bakteri ada yang memiliki flagel. Kemudian selanjutnya, beberapa bakteri ada yang memiliki pili. Nah, ingat ya bahwa struktur tambahan yang saya lingkari dengan warna kuning ini merupakan struktur yang tidak selalu dijumpai pada bakteri. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan ciri bakteri yang berikutnya. Ciri bakteri berikutnya yaitu bakteri berukuran sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, bakteri bersifat kosmopolit. Artinya, bakteri itu ada di mana-mana. Seperti di permukaan tubuh kita, di lantai, di atas meja, di permukaan benda-benda, dan juga ditemukan di dalam organ tubuh suatu organisme, seperti misalnya di dalam organ pencernaan manusia. Selanjutnya, beberapa jenis bakteri ada yang mampu membentuk endospora apabila kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Nah, dari sini kita sudah tahu apa-apa saja ciri maupun struktur dari bakteri. Sekarang, marilah kita pelajari fungsi dari struktur-struktur yang dimiliki oleh bakteri. Kita mulai dari membran plasma. Perhatikan baik-baik bahwa membran plasma selalu berbatasan dengan sitoplasma atau berbatasan langsung dengan sitoplasma. Nah, fungsi dari membran plasma ini adalah sebagai pengatur keluar masuknya zat dan juga sebagai tempat pembentukan mesosom. Selanjutnya yang kedua adalah sitoplasma. Ingat ya, sitoplasma selalu dibungkus oleh membran plasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Hal ini disebabkan karena pada sitoplasma terdapat zat-zat organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan unsur-unsur makro maupun unsur-unsur mikro lainnya. Yang ketiga yaitu DNA kromosom. Nah, DNA kromosom ini berfungsi sebagai penentu sifat utama dan pengendali seluruh kegiatan sel bakteri. Kemudian selanjutnya ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kalian masih ingat bahwa virus struktur tubuhnya hanya terdiri dari 2 macam,
yaitu kapsid, yang merupakan molekul protein, dan juga asam nukleat berupa DNA saja maupun RNA saja. Nah, virus untuk dapat membuat kapsidnya atau bahan penyusun kapsidnya, maka virus harus meminjam ribosom sel inang yang ditumpanginya terlebih dahulu. Baru kemudian dia bisa membuat kapsidnya. Nah, oleh sebab itu virus harus berhasil masuk ke dalam sel inang terlebih dahulu untuk dapat memperbanyak diri atau berkembang biak. Hal itu disebabkan karena virus tidak memiliki ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, selanjutnya ingat bahwa semua bakteri memiliki dinding sel. Dan perhatikan baik-baik bahwa letak dari dinding sel adalah di luar dari membran plasma. Jadi setelah membran plasma, kemudian terdapat dinding sel. Nah, dinding sel yang dimiliki oleh bakteri ini berfungsi sebagai pelindung sel bakteri dan sebagai pemberi bentuk sel. Sehingga sel bakteri yang berbentuk batang, berbentuk bulat, dan seterusnya itu merupakan bentuk yang dibangun oleh dinding sel. Nah, kemudian sekarang kita pelajari struktur tambahan dari bakteri. Yang pertama adalah kapsul. Dapat kalian lihat, kapsul terletak di luar dari dinding sel. Nah, kapsul ini biasanya hanya dimiliki oleh bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Fungsinya adalah sebagai alat perlindungan dan juga alat pertahanan. Misalnya, pada bakteri patogen berfungsi sebagai perlindungan atau pertahanan terhadap zat antibiotik yang dihasilkan oleh organisme inangnya. Organisme patogen, yang saya maksud, bakteri patogen itu artinya adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Kemudian, fungsi dari kapsul yaitu mencegah sel dari kekeringan. Selanjutnya, kapsul juga berfungsi untuk melekatkan diri pada inangnya. Selanjutnya, DNA plasmid. Nah, DNA plasmid ini karena juga terdiri atas DNA, maka berfungsi sebagai penentu sifat. Tetapi penentu sifat tersebut merupakan penentu sifat tambahan, bukan merupakan penentu sifat utama dari sel bakteri. Selanjutnya, flagel. Nah, flagel ini berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. Selanjutnya ada pili. Pili berfungsi sebagai alat pelekatan saat peristiwa konjugasi. Nah, selain struktur yang terdapat pada gambar ini, bakteri atau beberapa bakteri maksud saya juga memiliki struktur tambahan lainnya. Yang pertama yaitu mesosom. Mesosom merupakan pelekukan membran plasma ke arah dalam yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi dan membentuk dinding sel baru saat terjadinya pembelahan sel bakteri. Yang kedua, beberapa bakteri juga memiliki klorosom, yaitu suatu struktur di bawah membran plasma yang mengandung pigmen klorofil. Sehingga klorosom berfungsi untuk fotosintesis. Nah, klorosom hanya dimiliki oleh bakteri fotosintetik saja. Selanjutnya, vakuola gas. Vakuola gas berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri fotosintetik. Mengapa demikian? Karena bakteri fotosintetik harus mendapatkan sinar matahari. Oleh sebab itu, maka dia harus selalu berusaha untuk terus mengapung di permukaan air untuk bisa terus mendapatkan cahaya. Selanjutnya, endospora. Endospora ini adalah dinding tebal atau mantel yang akan terbentuk saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Misalnya, lingkungan terlalu kering, lingkungan terlalu panas, kemudian lingkungan terlalu asam, dan seterusnya yang dapat merusak sel bakteri. Agar sel bakteri tersebut tidak rusak, maka untuk mempertahankan diri, bakteri dapat membentuk endospora. Nah, apabila kondisi telah membaik, maka dinding tebal ataupun mantel yang berfungsi untuk melindungi sel bakteri tersebut itu akan berubah kembali menjadi dinding sel biasa sebagaimana yang dimiliki oleh bakteri sebelum berada pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi, endospora bukan berfungsi untuk perkembangbiakan. Selanjutnya, fimbria. Fimbria ini adalah struktur sejenis pili tetapi lebih pendek dari pili. Nah, fungsinya sama atau mirip dengan pili. Nah, sekarang marilah kita berlatih untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Identifikasilah struktur yang ditunjuk pada gambar. Coba kalian ingat struktur nomor 1, struktur nomor 2, dan struktur nomor 3. Ingat ya, yang berbatasan langsung dengan sitoplasma, siap.
struktur apa, kemudian di luar dari sitoplasma itu struktur apa, dan kemudian di luar dari sitoplasma lagi itu struktur apa, ya. Ini ada yang berwarna abu-abu, kuning, dan hitam. Nah, selamat untuk mengerjakan latihan soal ini. Apabila kalian merasa kesulitan, dapat memutar kembali video ini dari awal. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.